Rabbi auziqni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bimbinglah aku supaya aku selalu bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Orang saleh dilihat bukan cukup ibadah, tapi bagaimana berorang tua. Orang bertakwa dan cukup ibadahnya, bagaimana berorang tua. Dari salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam keluarga sakinah itu bagaimana kita berorang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Baitul Salam beserta jajarannya, imam kita yang sama-sama kita hormati, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah kecuali mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dengan iman yang masih ada dalam hati kita, Allah masih memberikan hidayah sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah solat berjamaah, di mana solat subuh berjamaah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, man sholat subuh fil jamaah maka annama sholat laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah tentu di rumah Allah, seolah-olah dia sholat satu malam. Artinya sholat sunat satu malam besar. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat dari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini sesuai yang telah ditentukan oleh pengurus, judulnya adalah Membina Keluarga Sakinah. Judul ini berat, ini berat, tanggung jawabnya besar. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga sakinah, amin. Kita awali dari firman Allah yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan istri kamu dari diri kamu sendiri. Dari salah satu ayat Allah, kebesaran Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa demikian? Kalaulah kita cuma laki-laki saja di dunia ini, bagaimana modelnya? Tidak akan nikmat Pak dunia ini. Jangankan kita, Nabi Adam saja di surga. Nabi Adam di surga, belum sempurna rasanya surga itu, belum ada Hawa. Sebaliknya kalau perempuan saja di dunia tidak ada laki-laki, ngeri juga itu. Maka ini salah satu yang harus disyukuri. Diciptakan Allah laki-laki dan perempuan.
sebagai salah satu anugerah Allah. Kata Allah tadi, diciptakan dari dirimu sendiri, itu dari tulang rusuk yang sebelah kiri, bukan dari kepala untuk menjadi atasan. Jadi istri itu bukan menjadi atasan kita. Maka perempuan tidak boleh jadi pemimpin di rumah tangga. Tidak ada SK-nya. Kalau kami ada SK-nya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, laki-laki itu suami. Jadi kalau siapa istri selalu ingin memimpin suaminya, itu tidak akan sakinah itu. Tidak sakinah itu. Harus kata dia, aku yang menapakan. Tidak bisa. Itu merampok namanya itu. Merampok tanggung jawab hak suami. Tidak boleh. Tidak boleh istri selalu berpikir ingin berkuasa di rumah tangga. Walaupun lebih hebat, lebih kaya, lebih cerdas, tidak boleh. Tetap menghargai suami sebagai pemimpin. Dan pula bukan dijadikan dari kaki untuk diinjak-injak. Jadi istri itu bukan diciptakan dari kaki. Artinya apa? Selama ada suami menghina, meremehkan istri, tidak juga sakinah. Anggap enteng, remeh, kayak budak, sepele, tidak juga. Coba lihat itu. Kalau ada suami yang selalu menghinakan istrinya, meremehkan istrinya, menyepele, tidak ada bahagianya. Tidak ada. Hanya. Tapi apa? Dekat di hati untuk dicintai, dekat di tangan untuk dilindungi. Memang inilah suami istri. Berarti apa? Kebersamaan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu sakinah bersamanya. Allah menyuruh kita menikah supaya sakinah. Kenyataannya ada yang sakinah, ada yang tidak. Maka rumah tangga, tipologi keluarga di Al-Quran ada 4 tipologinya. 1, keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh ya Nabi, ya Rasul. Tapi istrinya durhaka, Kan'an durhaka. Tapi bertahan. Kenapa? Nabi Nuh kuat menerima ujian itu. Jadi kalau ada orang suaminya saleh, istrinya brengsek, bertahan, jangan heran. Kok masih bertahan? Dia kuat. Ujian, disitulah ladang amalnya. Durhaka istrinya. Tapi Nabi Nuh sabar. Ini menjadi contoh. Suaminya alim, soleh, tapi istrinya tidak karu-karuan. Ada yang begitu, banyak. Heran kita, kok tahan suaminya. Begitu cerewetnya istrinya, begitu jahatnya. Tak apa-apa, kekuatan itu mengalahkan itu. Itu Nabi Nuh. Hanya. Kemudian rumah tangga yang kedua adalah rumah tangga atau keluarga Fir'aun. Fir'aunnya jahat, tapi istrinya saleh. Terbawa anak angkatnya Nabi Musa selamat. Selamat. Dari segi pendidikan, suami jahat, tapi kalau istri sabar, istri soleh, insya Allah anak akan selamat. Tapi kalau istri jahat, walaupun kita saleh, itu anak payah itu mengikut ibunya. Iya. Kenapa? Karena ibu adalah guru yang pertama dan paling utama. Banyak itu.
istrinya saleh, suaminya penjudi, pemabuk, tapi selamat anak-anaknya. Karena dia di rumah tangga yang berjuang mempertahankan itu. Selamat anak-anaknya. Sampai-sampai suaminya di luar kota bekerja, ditanya oleh tetangganya, kawannya, hari Sabtu, bapak tidak pulang bu, kata kawannya tetangganya. Tidak perlu bapaknya pulang, yang penting uangnya pulang kan. Saking tidak butuh, kenapa pulang, punya nyakiti aja. Tapi dia bertahan apa? Yang penting anakku ini selamat. Ini bayangkan itu. Itu kekuatan istri. Tapi kalau suami tadi, coba lihat, istri salah, istri brengsek, anaknya terbawa, hancur. Jadi ibu yang harus kuat. Jangan dilawan. Dia bisa, saya pun bisa. Jangan gitu, hancur anak-anak. Itulah kehebatan istri dalam dunia pendidikan. Jadi kalau dunia pendidikan itu asal ibu kuat, walaupun suami brengsek, insya Allah akan selamat. Tapi bapak kuat, istri brengsek, berat mempertahankan anak-anak. Berat. Itulah kekuatan istri itu. Rumah tangga yang ketiga tipologinya di Quran siapa? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasaba. Saya selah ronjatalah wa imra'atuhu hammalatal hatab. Suami brengsek, istri brengsek. Suami jahat, istri jahat. Kok bertahan? Kalau sama-sama jahat bisa bertahan, Pak. Karena sama-sama jahat, apa mau dibilang? Mau bilang begini, kau juga begitu? Jadi jangan heran. Lebih hebat orang yang sama-sama jahat. Kalau satu yang jahat tadi, suami jahat, istrinya baik, mungkin dah kuat dia, hancur juga. Atau istrinya jahat, suaminya baik, tidak tahan juga. Tapi kalau sama-sama jahat, banyak yang jalan. Sama-sama jahat. Apa mau dituntut? Dia pun begitu. Tapi bukan sakinah, amburadul. Amburadul bukan sakinah. Jangan pula bilang sakinah juga orang itu kan. Bukan sakinah, tapi bertahan. Tapi yang kita harapkan di sini rumah tangga Rasulullah dan Ibrahim. Maka di selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan rahmat kepada Rasulullah dan keluarga sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Suami istri saleh, anak saleh, saleha. Coba Nabi Ibrahim, anaknya semua, Rasulullah semua. Nah, inilah yang kita capai. Bagaimana kita suami istri menjadi orang yang soleh dan soleha, anak kita pun akan menjadi soleh dan soleha. Ini tipologi rumah tangga dalam Al-Quran. Akhirnya dilanjutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan bagi kamu cinta dan kasih sayang. Maka salah satu untuk mendapatkan keluarga sakinah, modal yang utama apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan, kalau cinta itu dominan waktu muda. Kalau udah tua sayangnya menonjol. Kalau waktu tua cinta. Soalnya masih butuh, atau udah tua sayangnya menonjol. Cinta kasih. Kalau bahasa sekarang itu apa itu? I love you. Aku sayang. Tidak cukup begitu. Dilihat dulu mana tandanya cinta kasih sayang itu di rumah tangga berlaku. Satu, yaitu
rasa tanggung jawab. Kalau betul rumah tangga itu saling mencintai, saling menyayangi, tidak cukup dengan ucapan apa? Tanggung jawabnya. Kalau sayang dia di rumah tangga, keluar sayang dia, tanggung jawab yang ditunjukkan. Tidak cukup dengan omong aku cinta, aku siapa. Buktikan dengan tanggung jawab. Suami dia buktikan tanggung jawabnya. Istri dia buktikan tanggung jawabnya. Nah, dengan rasa tanggung jawab inilah yang mengikat cinta kasih sayang itu terus menerus. Apa tanggung jawabku itu sebagai suami? Termasuk mencari nafkah. Ya. Maka dikatakan Rasulullah, sejelek-jelek suami kikir terhadap keluarganya. Kikir. Tapi sejelek-jelek perempuan menuntut di luar kemampuan suaminya. Belan seimbang dia. Laki-laki tidak boleh kikir, istri pun tidak boleh banyak menuntut. Ini tidak boleh banyak menuntut keadaan. Inilah tanggung jawab. Maka tanggung jawab yang paling utama di keluarga dulu. Apa yang harus kita lakukan dengan rasa tanggung jawab kita? Maka bersedekah kepada orang lain dibandingkan dengan keluarga tetap lebih utama, karena di situ ada tanggung jawab. Nah, di situ dia. Maka kalau tandanya cinta dan kasih sayang, yang harus ditunjukkan adalah tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai suami, tanggung jawab di rumah tangga sebagai istri. Yang kedua, tandanya kita cinta dan kasih sayang dalam keluarga itu terbangun apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Pengorbanan yang paling besar di rumah tangga bukan harta, tapi apa? Korban perasaan. Korban perasaan itu sakit rasanya, tapi demi rumah tangga. Bukan harta. Kalau harta bisa dicari. Ini harus rela korban perasaan dalam rumah tangga itu. Kadang-kadang merasa nampak kurang adil, tapi daripada ribut biarin aja lah. Kan korban Pak mengalah jadinya. Daripada ribut biarin aja lah. Bukan harus menuntut. Maka saya katakan ini berat. Korban perasaan kita, asal jangan rumah tangga kita ribut, malu kita sama orang. Nah, di situ dia. Maka tandanya cinta dan kasih sayang itu yang dibuktikan adalah pengorbanan. Maka suami mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, tidurnya pun bisa jadi ibadah. Berjuang. Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga itu yang dibutuhkan adalah pengorbanan. Yang ketiga, tandanya kita cinta dan kasih sayang di rumah tangga itu, mana buktinya? Rasa memiliki. Rasa memiliki. Ini rumah tangga ini milik kita. Artinya apa? Meludah ke atas kena kening sendiri. Kalau namanya milik kita, jangan sampai orang tahu kekurangannya. Maka sejelek-jelek gunjing, sejelek-jelek pembicaraan adalah menceritakan kejelekan dalam keluarga. Tidak boleh suami menceritakan kejelekan istrinya, kekurangannya sama orang. Itulah namanya dalam rumah tangga, seperti pakaian saling menutupi aurat. Memang berat. Jadi kalau kita ceritakan keluarga kita sama orang, sama dengan meludah kening sendiri. Tidak ada yang sempurna kita. Istri pun jangan enak aja cerita masalah suami.
Kenapa? Ini milik kita yang harus kita rawat, yang harus kita jaga tanpa diketahui orang bobroknya. Ada masalah kita, cukuplah. Itu yang saya katakan. Sampai-sampai orang tua kita pun tidak perlu kita mengadu. Kenapa? Karena dia akan benci kepada istri kalau kita suami. Maka kalau betul-betul rumah tangga itu sakinah, yang harus dijaga cinta kasih sayangnya adalah bahwa rumah tangga itu adalah rasa memiliki. Namanya milik kita, mana mau kita rusak-rusak itu. Kemudian yang keempat, tandanya kita rumah tangga itu adalah cinta kasih sayang adalah yang paling dibutuhkan pengertian. Kalau saya cinta, saya sayang sama keluarga saya harus pengertian. Kita lihat Rasulullah, apa kata Rasul? Kalau Khadijah dalam keadaan hamil melahirkan, aku yang mencuci, aku yang menjahit pakaianku. Kita bukan berbagi kerja, tapi kerja sama. Pengertian, istri sedang begini pengertian, suami sedang begini pengertian. Nah, ini yang paling sangat sulit di rumah tangga. Pengertian itu yang kadang-kadang tidak muncul. Keadaan kita ekonominya gimana? Situasi dalam keadaan apa? Keadaannya begini. Maka inilah pentingnya pengertian tentang situasi dan keadaan di dalam kehidupan kita di keluarga. Sabar dulu, walaupun mau mengatakan sesuatu, keadaannya dilihat. Maka oleh karena itu dalam kehidupan ini yang dibutuhkan adalah pengertian di dalam berkeluarga. Sehingga kata Allah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu hanya terdapat bagi mereka orang-orang berpikir. Apa? Orang yang mau ingin sakinah, mereka lah yang bisa untuk melakukan ini. Jadi ada tekad rumah tangga itu ingin sakinah. Rumah tangga itu ingin kita bagi di dalamnya. Mereka yang berusaha mendapatkan ini yang bisa. Maka akhirnya untuk mendapatkan rumah tangga sakinah ada 3 faktor. 1, faktor agama. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor sosial. Bahagia atau tidaknya keluarga kita, rumah tangga itu tergantung kepada 3 faktor. 1, faktor agama. Apa faktor agama? Isinya agama apa? Yaitu yakin. Iman. Iman itu apa? Yakin. Secara bahasa apa? Saling meyakini. Rumah tangga yang terpenting salah satu faktor agama, saling meyakini. Maka kecurigaan dalam rumah tangga itu adalah racun. Istri curiga terus sama suami, itu racun itu. Suami curiga terus sama istri. Maka faktor agama, bagaimana kita selalu memberikan, meyakinkan di dalam keluarga itu. Yang kedua, makna iman di sini apa? Seakidah. Maka dalam Islam itu tidak boleh berumah tangga kalau tidak seakidah. Tidak akan bisa bahagia. Maka faktor agama, keluarga itu harus seakidah. Yang kedua, harus saling meyakini. Bagaimana kita membangun keluarga itu saling memberikan kepercayaan. Boleh cemburu, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Bawaannya curiga terus. Masalah ekonomi bawaannya curiga, mungkin dah ngasih sama keluarganya, mungkin ngasih, tidak boleh gitu. Tidak akan bisa tenang. Kemudian faktor apa lagi kalau dia agama itu? Yaitu ibadah. Rumah tangga sakinah itu harus dibangun dengan
nilai-nilai ibadah. Sakinah. Zainu buyutakum min qiraatil Qur'an wa iqamis shalah. Sinarilah rumahmu, bahagiakanlah rumahmu itu dengan mendirikan solat dan juga membaca Quran. Bahagia rumah tangga kita itu dengan anak solat, suami solat, istri solat, insya Allah. Disitulah salah satu letaknya kebahagiaan kita apabila rumah tangga kita atau keluarga kita dibangun dengan ibadah. Tapi kadang ini pincang, suami mau beribadah, istri kurang. Atau sebaliknya. Atau suami istri kita beribadah, tapi anak juga tidak. Ini pengaruh kepada mental perasaan kita. Inilah tugas kita, bagaimana di keluarga kita itu, di rumah tangga suami istri beribadah sesuai kemampuan, anak-anak kita pun harus beribadah. Maka dikatakan Rasul, kalau anakmu berumur 7 tahun, suruhlah sholat. Kalau sudah berumur 10 tahun dia tidak mau sholat, 4.000 pukul dengan pukul mendidik. Maka disitulah keberkatan dalam berumah tangga. Apabila rumah tangga itu dibangun dengan ibadah, insya Allah akan berkah. Man amila solihan min zakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka niscaya berikanlah kepadanya kehidupan yang baik. Apa itu? Mereka akan tenang. Rezeki mereka akan berkah. Diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Mereka meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Jadilah karena itu Bapak Ibu, upaya kita membangun rumah tangga sakinah itu, keluarga itu dibangunlah rumah kita atau keluarga kita dengan nilai-nilai ibadah. Kemudian apa lagi? Agama itu akhlak. Rumah atau keluarga sakinah itu dibangun dengan akhlak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri dan anak. Ada akhlak-akhlak yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan dalam berkeluarga. Maka barang siapa yang selalu ribut di rumah tangga, maka hilanglah keberkatan. Sekali bertengkar di rumah tangga, hilang sepertiga keberkatan. 2 kali kita ribut di rumah tangga, hilang 2/3 keberkatan. 3 kali bertengkar di rumah tangga, maka hilanglah semua keberkatan pada hari itu. Maka salah satu akhlak yang dijaga di keluarga itu, jangan ribut, jangan bertengkar. Nah di situ. Maka salah satu ciri orang bertakwa itu, iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz. Mereka selalu mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Datanglah seorang sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya, berikanlah aku nasihat Rasulullah. Mudah-mudahan ini tidak akan kudapatkan lagi nasihat dari orang lain. Apa kata Rasul? La taghdab, janganlah kamu suka pemarah. Suma'ayya Rasulullah, kemudian apa lagi Rasulullah? La taghdab, jangan suka marah. Suma apa lagi ya Rasulullah? Itu sajalah dulu, yang lain akan mengikut. Jadi sifat pemarah inilah salah satu yang merusak keberkatan dalam keluarga itu. Ini yang kita tanamkan. Jadi akhlak-akhlak seperti inilah antara lain dalam keluarga kita. Bagaimana orang tua, bagaimana istri dan anak di sini harus menanamkan. Sebagai pendidik, kalau kita menyuruh, tolong nak,
terima kasih, selalu ada bahasa yang mendidik, bahasa menghargai. Nah, itu sangat ditanamkan dalam keluarga. Yang kemudian faktor agama, baru faktor ekonomi. Kadal faqru ayyakuna kufrun, kata Rasul, nyarislah kefakiran membawa kekufuran. Artinya apa? Tidak sedikit orang kufur beribadah gara-gara kemiskinan, gara-gara ekonomi, dan tidak sedikit orang hancur rumah tangga gara-gara ekonomi. Ekonomi. Mengapa si anu pisah? Bagaimanalah ekonominya begitu tidak mencukupi. Nah, di sini maka ekonomi yang dimaksud di sini satu, ekonomi yang mencukupi, bukan harus kaya tapi cukup. Kalau makan saja terancam terus, bagaimana keluarga mau tenang? Jadi faktor ekonomi. Maka disuruh Rasul kita, faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ar. Apabila kamu sudah selesai solat, barulah kamu bertebaran di muka bumi ini. Ayo bekerja keras, berusaha, jangan tidur terus, jangan malas. Habis solat subuh, wabatagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Apapun profesimu, bekerja, berusaha, tidak ada yang sia-sia. Pasti diberikan Allah. Ini mental miskin ini yang perlu dirubah. Udah miskin, udah susah, solat pun tak mau. Udah susah, tidak mau juga ke masjid. Udah susah, pemalas juga. Mentalnya sudah dirubah. Kalau cuma dikasih terus, ditolong terus, tapi tidak berubah mentalnya, ya beginilah hidup. Maka barang siapa yang menggantungkan hidup terhadap orang lain, selalu menggantungkan kehidupannya sama orang, maka hidupnya tidak akan berubah-ubah. Begitulah itu. Maka Islam mengajarkan ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abada. Carilah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Semangat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan carilah akhiratmu seolah-olah kamu hidup mati besok pagi. Jangan akhirat saja supaya berkah, supaya cukup. Maka seimbangilah dengan akhirat. Ekonomi. Maka sekarang banyak orang udah susah hidupnya, solat pun tak mau. Bukankah di tangan Allah kebutuhan kita? Datangilah Allah, wa antumul fuqara ilallah. Kamulah yang butuh kepada Allah. Kamu yang butuh kepada cukup mencari rezeki, tetapi datangi Allah dengan doa. Karena di tangannya maka min nikmatin paminallah, tidak ada satu nikmat sekecil apapun kecuali datang dari Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ekonomi yang pertama di sini adalah ekonomi yang cukup, memadai. Yang kedua, faktor ekonomi apa? Halal. Tidak akan ada keluarga bahagia, keluarga sakinah kalau sumbernya tidak halal. Tidak ada. Kelihatannya aja itu yang bahagia itu. Kenapa? Karena itu sangat pengaruh dalam kehidupan. Maka oleh karena itu masalah ekonomi di sini adalah ekonomi yang mencukupi. Yang kedua, ekonomi yang halal dan berkah. Itu yang dicari. Maka di ayat itu, wabtagu fadlan minallah wa ridwana. Mereka umat Rasul itu mencari karunia Allah dan keridhaan Allah, bukan sekedar uang. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, salah satu yang dijaga adalah nafkah yang halal dan baik. Yang terakhir, mungkin kita ada tanya jawab, adalah faktor sosial. Faktor sosial. Apa faktor sosial? Selain keluarga kita, diri kita, termasuk berorang tua.
Tidak ada orang sakinah keluarganya kalau durhaka berorang tua. Tidak ada. Ridho Allah, piridul walidain, ridho Allah, ridho orang tua. Wasutullah bisutil walidain, murka Allah adalah murka orang. Banyak orang, kenapalah hidupku susah? Tidak tahu dia membuat hidupnya susah gara-gara berorang tua durhaka. Teguran sampai dia berubah. Tidak tahu juga dia. Mengapa hidupku begini? Gaji besar tapi tidak ada nampak. Ada saja aku. Kenapa? Berorang tua. Ini faktornya. Ada terus masalah. Maka kalau ingin keluarga sakin itu, yang paling utama dijaga adalah berorang tua. Rabbi auziqni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bimbinglah aku supaya aku selalu bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Orang saleh dilihat bukan cukup ibadah, tapi bagaimana berorang tua. Orang bertakwa dan cukup ibadahnya, bagaimana berorang tua. Dari salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam keluarga sakinah itu, bagaimana kita berorang tua. Ekonomi kita itu jangan sempat orang tua meminta baru dikasih. Jangan sempat nunggu-nunggu orang tua minta dulu baru dikasih. Nah di sini orang tua kita luar biasa itu. Bagaimana kita mensilaturahimi orang tua. Saya masih ingat dulu, saya dulu tuh di Lampung dulu. Keadaan memang begitu, keadaan di Lampung dulu. Apa kata orang tua itu? Pulanglah nak. Kalau memang tidak ada ongkos, yang penting kalian pulang, biar nanti kami yang memikirkannya. Bayangkan itu, untuk pulang saja kita. Yang penting silaturahimnya, datang anaknya, datang cucunya, biarlah dia membayar ongkosnya. Begitulah orang tua itu. Nah, ternyata disakiti. Nah di situ hilangnya berkahnya. Baru faktor sosial apa? Bertetangga. Tidak kita berkah keluarga kita, rumah tangga kita, kalau bertetangga kurang baik. Kenapa? Demi Allah, wallahu la yu'min. Demi Allah, wallahu la yu'min. Demi Allah, bersumpah Rasul sampai 3 kali. Kenapa engkau bersumpah Rasulullah? Tidak kuakui dia umatku yang benar beriman kalau dia selalu menyakiti tetangganya, selalu tidak aman tetangganya dari perbuatannya. Faktor sosial, Pak. Di mana kita tinggal, di situ ada tetangga. Disitulah salah satu faktor. Kalau kita baik bersilaturahim dengan tetangga, baik kita dengan tetangga di mana kita tinggal, insya Allah keluarga kita akan sakinah, akan tenang. Tapi apapun yang kita miliki, alim kita, hebat kita, tapi kalau bertetangga jahat, itu belum tentu dikatakan kita keluarga sakinah. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu, 3 faktor itulah yang menjadikan kita keluarga sakinah. Kita upayakan. 1, faktor agama. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor sosial. Rumah tangga, keluarga sakinah. Yang 3 faktor ini pengembaliannya. Ada masalah, yang ketiga inilah masalahnya. Di situ pengembaliannya. Mengapa begini? Lihat yang 3 itu. Masalah beragama, gimana faktor agamanya, bagaimana faktor ekonominya, bagaimana faktor sosialnya, supaya ada perbaikan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Amin ya rabbal. Dalam beberapa menit silakan kalau ada. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ada? Biasanya ada. Manakah yang biasa? Ngantuk mungkin. Ada. 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 Musbah ini bertanya ada. Ada.
Waalaikumsalam. Tanya bagaimana rumah tangga itu memang faktor ekonomi tidak juga, tapi istrinya rumah tangganya, sedangkan si istri itu pun harus patuh ke suami. Kemana dia patuh ke suaminya, sedangkan dia hidupnya susah dan dia cari nafkah lebih beratnya daripada suaminya. Bagaimana hukumnya juga ke suami? Iya. Nah gini, secara hukum yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah suami. Kenyataannya ada istri. Kalau memang suami sudah berusaha tidak dapat bekerja, berusaha dia tidak dapat, maka istri mencari nafkah supaya tidak berdosa dia untuk memakan itu. Dia harus mengerjakan pekerjaan istrinya. Iyalah, mana mungkin itu dia cari nafkah dia pula di rumah sibuk. Itulah tadi pengertian dia. Ini aku tidak kerja, istri yang kerja. Jagalah anak, apalah di rumah. Ini udah tidak kerja, nuntutnya banyak. Maka ada satu hadis, siapa yang tidak meladeni istrinya, meladeni suaminya, dilaknat Allah sampai pagi. Suami yang bagaimana? Suami yang sudah memberikan kewajiban. Kalau dia tidak mengasih kewajibannya, haknya mana? Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Nah itu. Jangan pula terlalu enak kita pula, ya. Jadi supaya jangan berkata. Tapi kalau karena malasnya dia tidak mau, di situ jadi fasik dia. Kenapa fasik? Melepaskan tanggung jawab. Dosa besar itu. Karena tanggung jawab yang paling utama itu adalah dalam keluarga. Maka bapak-bapak kalau ingin keluar berjihad boleh, tapi tinggalkan nafkah di rumah. Tinggalkan nafkah di rumah. Jangan ibu bapak pergi berjihad tapi tidak ada di rumah. Udah dijamin Tuhan itu aja. Apa yang dijamin? Yang kedua, izin keluarga. Kenapa? Karena anakmu saya tinggalkan. Izin tidak istri saya. Ini tanggung jawab saya. Kalau tidak izin dia tidak boleh. Kenapa? Anak ini tanggung jawab saya. Maka jihad yang paling besar di keluarga dulu. Ini mujid kemana-mana. Yang dimakan tak ada. Tidak bisa gitu Islam itu cara berpikirnya. Ya biar. Nah ada satu pertanyaan saya mengganggu kemarin. Pertanyaan ibu juga aku ingat itu. Ini dia berjanji anaknya disekolahkan sama anaknya perempuannya. Masih ingat saya kalau pertanyaan tidak cocok jawabnya terasa saya itu. Nah, akhirnya bagaimana hukumnya menikah dia? Nah, perempuan dia kerjakan untuk dia, bukan hanya untuk suaminya, untuk dia. Maka gajinya itu dulu janjinya menyekolahkan anaknya itu boleh diberikannya kepada janjinya dulu bahwa ia akan menyekolahkan adiknya. Tapi gaji si istri tadi, ya, nah, itu yang boleh. Karena pertanyaan itu kemarin, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Waktu ibunya, orang tuanya menyekolahkan anak perempuannya, dia berjanji kalau nanti adikmu ini sekolahkan dia, gitu ya. Kan ada gajinya kalau dia udah kerja. Kalau udah kerja enggak, dia bekerja, maka boleh dia membantu adiknya. Tapi uang dia tadi, ketika suaminya tidak setuju misalnya, boleh. Tapi bagusnya suaminya harus rela dengan apa yang ada. Tapi kalau gaji dia itu adalah milik dia, ya. Karena harta dari rumah tangga ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta milik pribadi, ya. Nah itu dalam rumah tangga itu besok kajiannya kalau ada, ya. Nah itu, ya itu ya. Nah itulah caranya. Bagus. Ada lagi? Nah ini ibu aja yang borong, ya.
Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya tentang agama itu sampai umur usia berapa Ustaz? Maksudnya? Betul lagi pelan. Mau nanya tanggung jawab seorang ibu, bapak udah ada lagi, misalkan. Itu anak-anak itu sampai usia berapa saat tanggung jawab kita sama anak tentang agama? Tanggung jawab orang tua. Ibu ya, tentang agama. Anak susah jaga sholat, dia ke masjid di Ustaz. Ya. Itu kan dua ibu masih berdosa juga kalau dia udah dewasa. Ya. Saya mendidiknya gitu, mengajarkannya. Mendidik anak. Ya. Tanggung jawab yang paling utama sebelum menikah itu masih di depan kita, itu tanggung jawab kita. Sebisanya seperti sholat, setiap sholat wajib disuruh. Wajib disuruh, jangan lupa sholat. Nah, sebatas itu tabligh artinya cukup menyampaikan. Kalau hasil Allah yang menentukan. Tidak ada kata bosan. Masalah hasil mau tidak mau dia itu dah lepas tanggung jawab kita. Kenapa? Karena yang ditanya di ayat itu adalah tanggung jawab, bukan hasil. Tetap selama itu, selama dia belum menikah. Kalau sudah menikah nanti dia sudah, kalau perempuan sudah ada ijab kabulnya, itu dah tanggung jawab suaminya. Maka inilah beratnya kami suami ini. Ibu tidak sholat, kami ikut berdosa. Ibu buka aurat, kami yang berdosa. Coba bayangkan, kenapa? Karena dia sudah diserahkan ijab tadi dari ayahnya kepada suaminya. Kalau ibu tidak berengsek pun suaminya, ibu tidak tanggung jawab. Itu beratnya di situ. Maka oleh karena itu tanggung jawab itu yang paling utama sebelum menikah, selalu di depan ibu lagi dengan kita. Tetap itu tanggung jawab kita untuk mendidiknya, mengingatkannya. Tidak mau dia, jangan pula ibu stres gara-gara itu. Jangan. Kenapa? Kita cuma sedaya mampu. Maka kita orang tua tanggung jawab kita sama anak ada 4. 1, memberikan nafkah yang halal. Yang kedua, mendidiknya di rumah, di sekolah, di lingkungan. Trilogi pendidikan, pendidikan rumah. Ini di rumah tanggung jawab kita ini, menanya apa udah sholat. Kemudian di sekolah tanya gimana sekolahnya. Kalau udah pulang gimana pelajarannya. Jangan diam, serahkan sama guru, selesai. Baru lingkungan, siapa kawannya. Anak itu tergantung kawannya. Kalau kawannya seperti itu, berarti sama akalnya itu. Jangan ibu merasa baik, coba kalian mencek anak siapa kawannya, di mana lingkungannya. Jangan dia baik di rumah, ibu selesai. Di rumah bisa saja dia baik. Kena berteman dengan lingkungan yang tidak baik sama dengan tukang besi. Tidak kena apinya, pasti kena asapnya. Bergaul dengan lingkungan yang baik sama dengan tukang wangi-wangian. Walaupun tidak kena minyaknya, pasti tercium harumnya. Itu lingkungan. Jadi kalau ingin melihat anak baik atau tidak, lihatlah siapa kawannya, di mana lingkungannya. Tidak mau bertemu itu kalau tidak baik. Yang ketiga, baru memberikan teladan. Kalau ibu di rumah sholat, anak baru suruh sholat. Kalau di rumah kita masalah aurat, baru kita, itulah hidup, namanya keteladanan. Baru yang keempat, mendoakan. Kalau sudah itu kita lakukan, tawakal Allah, serahkan sama Allah. Itu sebatas itulah tanggung jawab kita. Ya. Ya, yang saya alami Ustaz, saya di rumah punya anak 2, 1 udah kawin, 1 lagi belum kawin. Jadi setiap subuh, setiap waktu tuh saya membangunkan dia dengan emosi gitu. Karena kalau nggak heboh, kalau nggak kamu dapat sholat subuh Ustaz. Jadi kadang-kadang saya udah capek, saya diamkan aja, apa saya berdosa Ustaz? Setiap subuh, setiap apa saya berdosa karena capek Ustaz? Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hambaku, anakmu itu ujian sama kamu. Ladang amal, lapang dada.
Biarlah kita merasa seperti itu, tapi sebagai orang tua kita akan memberikan tanggung jawab kita. Kemudian jangan dirobat teknisnya. Dirobat teknisnya gimana? Dudukkan dia. Nah, mengapa kamu harus kubangunkan baru mau sholat? Nggak kasihan sama mama gitu. Setiap mama membangunkan kamu. Kau punya anak nanti nak susah kamu nak. Kenapa? Birru abakum wa birru abanakum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua supaya anakmu berbuat baik kepada kamu. Nanti kau merasakan seperti lebih dari ini nanti nak. Dudukkan dulu dia. Tanya dulu persoalannya mengapa dia begitu. Jangan begitu. Jadi kalau mendidik anak begini tidak mau, cari metode lain. Tapi di Quran itu walyaqulu qawlan sadida. Ajaklah anakmu itu berbicara untuk berpikir. Jangan hanya sekedar menyampaikan. Masalahnya apa nak? Kau susah kali bangunnya nak. Tahu tidak nak kalau kamu tidak sholat, ayah ibu terpengaruh, apalagi ayahmu tidak ada. Pandailah ibu membuat meledakkan hatinya itu. Di hati itu kuncinya bu. Bahkan dia merasa nanti dibanguninnya itu, itu pula diandalkannya. Coba cari teknik lain. Ya bu ya. Kalau ibu sudah melakukan, tidak. Kenapa? Kita cuma melaksanakan tugas, hasil Allah yang menentukan. Ya bu. Oke. Ya, nah. Ya. Demikian saja Bapak Ibu, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.